Mas Riko, akhir-akhir ini banyak peserta workshop offline dan online dengan keluhan psikomatis. Energi fisik lemah, tiba-tiba lemas, apalagi ketika panik dan lain-lain. Dan setelah ikut workshop ternyata semudah itu kayak langsung sweet, langsung sadar. Nah, sebenarnya letting in itu apa sih Mas Riko? Letting in itu kita aslinya adalah cara hidup. Cara hidup di mana kita benar-benar terbuka terhadap semua pengalaman. Pengalaman kita kan ada pengalaman internal, pengalaman eksternal kan. Pengalaman internal kan pikiran dan perasaan, serta sensasi tubuh kan, termasuk perasaan juga. Okay. Pengalaman eksternal ya interaksi kita sama alam, sama lingkungan. Nah, yang terbiasa kita tolak biasanya adalah pikiran yang kita labeli negatif dan perasaan yang kita labeli negatif. Nah, karena kita tolak, akhirnya stuck kan. Anggaplah pikirannya atau perasaannya muncul. Terus kita tahan. Kita ngiranya itu, jalan keluarnya itu cuma ke sana. Akhirnya kita tarik ke sana. Nah, ini kan pasti ngelawan balik kan. Ngelawan balik. Akhirnya malah stuck. Akhirnya realitanya itu malah looping terus. Nah, ketika ini kita dibiarin, kan dia keluar sendiri. Nah, artinya adalah letting in adalah cara hidup di mana kita membiarkan segala sesuatunya apa adanya. Artinya kita tidak terlibat dengan perasaan dan pikiran. Ketika kita tidak terlibat, kita ada di posisi asli kita, yaitu penyaksi. Tapi kalau kita masih terlibat, ya otomatis kita ada di posisi sebagai pikiran atau sebagai perasaan. Karena kita konflik kan. Nah, itu membuat kita perang dengan pengalaman internal. Kalau dengan pengalaman internal aja kita perang, apalagi dengan pengalaman eksternal. Pasti lebih perang. Nah, biasanya orang justru malah ketika mereka tidak menerima pengalaman internal, itu kan udah menderita kan. Yang bikin menderita itu kan bukan kita mengalami sedih atau bukan kita marah, tapi adalah penolakan kita kan. Kita ada resistensi terhadap pengalaman tersebut. Nah, itu yang membuat kita menderita. Nah, biasanya orang malah ditambah-tambahin. Udah menderita gara-gara kondisi internal yang sekarang, malah ditambahin. Mereka nyari ke masa lalu, bahkan sampai ke past life. Nah, sekarang ketika kita, ya anggaplah kita meditasi terus dapat gambaran. Dan itu pasti gambarannya ya dari kumpulan data-data yang pernah kita lihat kan, entah itu di televisi, entah itu di cerita orang, dan kemudian kita teridentifikasi dengan gambaran itu. Oh, ternyata aku dulu itu raja, ternyata aku dulu itu pernah bunuh ini. Nah, itu kan nambah penderitaan kan. Udah tahu kita kondisi sekarang itu banyak penderitaan, tapi justru ditambah. Nah, itu anehnya manusia. Suka nambah-nambahin. Dan tidak sadar kalau suka nambah-nambahin. Nah, kadang kan kita sering ya cerita pada saat ngonten gitu, kemudian cerita soal kegiatan sosial dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba banyak Mas Riko yang tiba-tiba WA, Mas Hendra, ini anakku lagi sakit di rumah sakit gitu kan ya. Ini fotonya, aku nggak punya uang sama sekali gitu kan ya. Terus kemudian aku sampaikan kepada admin, ini tolong dibantu dan lain sebagainya gitu. Tolong pinjam uang segini Mas Hendra gitu kan. Terus itu berkelanjutan gitu dan nggak ada yang balik begitu ya. Nah, kayak gitu berarti kita nggak perlu ngeluh, didiemin aja gitu. Didiemin. Orang pinjem uang ke kita nggak ada yang balik, ya udah diem aja. Nah, biasanya itu ketika kita dipinjemin orang rasanya nggak nyaman. Oh jelas ini iya kan? Tancuk ini nggak kan, nyaman kan? Ya. Tapi karena mungkin ada dogma moral, dogma, oh kalau aku nggak bantu nanti dipandang gini. Atau kalau aku nggak bantu nanti dipandang jelek gini. Akhirnya kita bantu. Tapi rasa kita nggak enak. Ya kan? Artinya kita tidak jujur dengan pengalaman internal kita. Kalau kita tidak bisa jujur dengan pengalaman internal, apalagi dengan orang lain. Ya kan? Kalau kita tidak mau melihat perasaan kita apa adanya, pikiran kita apa adanya, ya kita nggak mungkin bisa melihat orang lain apa adanya. Berarti ketika perasaan yang muncul itu kayak ngeresulo, titenono kon gitu kan ya. Itu berarti jangan dituruti, cukup diterima aja perasaan itu, dialami gitu total, aja. Dirasakan, dinikmati. So dengan cara seperti itu, ketika kemudian terjadi lagi sebuah kondisi yang sama, lama-kelamaan kemudian kita nggak ada rasa pendaman pasti nggak ada ya. Dan ketika nggak ada pendaman, ya pasti ganti. Oke. Baik, Mas Riko. Nah, kalau misal kayak case-nya temanku kemarin yang hutangnya 3M, itu juga sama caranya? Sama. Ya paling gampang ya ke bank. Ke bank? Iya.
Biasanya kalau orang punya utang 3M kan pasti utang di bank kan. Oke. Ya ke bank. Orang kalau punya utang 3M ke bank pasti rasanya nggak nyaman. Ya udah di situ di bank nongkrong. Lama-lama pasti rasanya kerilis. Dan otomatis ya kejadiannya harus berubah, mau nggak mau. Siap. Nah, ada teman yang menerapkan letting in, keluarganya jadi lebih baik, pekerjaan suaminya meningkat. Memang bisa seprogresif itu gitu? Bisa. Karena kan apa ya, semua tingkah laku kita, kejadian itu kan muncul dari tingkah laku kita sama kebiasaan kan. Nah, kebiasaan kita itu disebabkan oleh apa? Data lama kan, pikiran sama emosi. Nah, kalau kita menolak, artinya pikiran dan emosi kita itu muter terus, sama terus, akhirnya ya kejadiannya sama, looping terus. Nah, ketika kita mau menyadari pendamannya hilang, ya mau nggak mau kan kebiasaannya runtuh. Kemudian muncul pribadi baru. Tapi kita benar-benar sadar kalau itu cuma pribadi pengganti, bukan kita yang sebenarnya. Yang penting itu. Nah, ini aku yang pengen protes ke Mas Riko sebenarnya. Aku tuh ketika ada mobil lecet itu sudah menerima dan mengalami secara total. Aku gak protes, ya kan? Jadi sudah nggak ada lah. Aduh, bawa ke ini bengkel lagi dan lain sebagainya itu udah nggak ada. Tapi tadi waktu ini kemarin tadi gitu ya. Terus mobil itu kan pintunya kan kebuka. Nah, karena ada orang lewat, aku jalan dikit, natep pagar gitu. Loh, licet lagi padahal aku letting in gitu. Nah, itu gimana, Mas? Biar nggak looping gitu, Mas. Masih muncul nggak rasa nggak enaknya? Muncul tapi sedikit. Ya nggak, kan misal awal kita letting in itu anggaplah tarafnya 100 lah. Terus ketika kita sadar, selanjutnya kejadian lagi tarafnya tinggal 70. Lama-lama tambah dikit, ketika benar-benar 0 itu baru realitasnya berganti. Gitu. Jadi sampai terus dikuras terus. Kayak misal lah. Jadi kayak kita itu diibaratkan sumur lah. Sumur kita mungkin isinya kopi lah atau lumpur lah. Jadi sekitar hanya bisa menimba lumpur dari sumur kita kan. Ya anggaplah ketika ditimba itu rasanya nggak enak, kan ada gesekan-gesekan kan. Ketika orang nimba kan timbanya kena gesekan dinding sumur, ibaratnya sumurnya itu kita. Pasti kan rasanya nggak enak. Nah, itu kan perlu proses untuk menimba semua lumpur yang ada di sumur kita. Nah itu, makanya nggak beda orang. Tiap orang beda, ada yang sekali udah bisa langsung muncul semua, ya it's okay. Kalau bertahap ya it's okay juga. Nggak apa-apa. Jadi nanti bagi teman-teman yang hadir acara workshop di Bali itu, Mas Riko, ini juga bisa, letting in ini bisa digunakan untuk meningkatkan karir, usaha, ya kan, kerezekian, keberlimpahan, termasuk soal parenting, ya, parenting itu bagaimana kemudian kita bisa mengarahkan anak-anak kita itu sesuai dengan blueprint-nya dia, begitu kan, Mas Riko? Benar. Jadi biasanya kita itu sebagai orang tua yang udah punya anak ya, kita itu paling biasanya mayoritas ya, itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih punya ambisi yang belum keturutan atau mungkin punya cita-cita nggak tercapai, itu anaknya disuruh mewakili, disalurkan gitu ke anaknya. Misal ada Om Joko dulu pingin jadi dokter tapi nggak keturutan, itu biasanya pasti diturunkan ke anaknya disuruh jadi dokter. Nah, ketika si anak ini nggak pinter biologi pasti dimarahi. Nah, pertanyaannya, yang salah anaknya apa orang tuanya? Nah, ya orang tuanya. Makanya paling enak itu kan memang kita harus selesai dengan diri kita sendiri, sehingga si anak ini tidak hanya menjadi sebatas duplikat kita, ya kan? Malah kalau fenomena di Indonesia itu biasanya ketika dia menikah, ketika punya anak, itu kebanyakan belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, parameter bahwa seseorang itu sudah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri apa, Mas? Nggak menderita. Nggak menderita. Dan nggak menolak apapun yang muncul di ketika mengalami kondisi apa saja, dia nggak bakal menderita. Itu dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Oke, itu ya parameternya. Iya kan? Kalau masih ada resistensi kan berarti belum selesai, masih ada yang dilawan. Ya ibaratnya gini lah, Mas Hendra di laut, arusnya mungkin ke mana?
ke kanan, tapi Mas Hendra ke kiri. Mas Hendra pingin muncak, pingin ke mata air. Kan menderita kan? Iya sih. Menderita dan ketemunya itu cuma mata air yang ya lumayan lah, ya cukup lah. Tapi ketika Mas Hendra hanya floating aja, ngeflow aja, ngikut arus aliran, lama-lama sampai di lautan. Justru lebih banyak, lebih melimpah daripada yang di mata air. Dan sisi lainnya adalah ketika sampean ikut aliran sungai ke lautan, akhirnya sampean sadar, oh Hendra itu nggak ada, yang ada cuma air. Nah itu sisi paling pentingnya. Nah, kemudian terkait dengan keberlimpahan itu, Mas Riko. Selama ini kan aku nyimak ya, teman-teman kalau habis acara workshop, entah itu online maupun offline itu kan langsung tergabung di grup WA yang kemudian itu langsung dibimbing oleh Mas Riko, Mas Joko, dan Mas Hari secara langsung begitu ya. Mungkin bisa di-spill sedikit Mas Riko soal keberlimpahan begitu ya. Seberapa powerful letting in ini untuk menunjang seseorang dengan cara mewujudkan keinginan tanpa rasa ingin, kan itu sebenarnya bahasa sederhananya kan ya. Itu dari case-nya teman-teman seberapa powerful Mas ketika sudah benar-benar dia totalitas menerapkan letting in. Intinya gini, ketika kita memberikan misal testimoni, itu biasanya yang baca testimoni setelahnya dan beli gagal kebanyakan. Karena ego dibalik yang ingin meniru testimoni tidak disadari. Akhirnya dia letting in-nya nggak letting in, tapi egonya yang berusaha melakukan letting in. Iya, paham, nah itu fase yang sangat berbahaya. Dan kebanyakan orang ada di fase itu. Dan itu yang ingin kita hindari. Dikiranya sudah letting in, tapi ternyata hanya manipulasi pikirannya aja. Itu. Dan apa ya? Inti dari letting in adalah, yang paling penting adalah menyadari yang ingin bermeditasi. Itu yang paling penting. Menyadari yang ingin lari dari perasaan dan pemikiran yang muncul. Ini teorinya kelihatannya gampang. Praktiknya ya, jungkel-jungkel, nyungsep-nyungsep ya. Prakteknya aslinya gampang. Lebih gampang dari teorinya, aslinya. Enggak, cuma karena kita prakteknya nggak gampang, aku ngalami sendiri. Misalnya kan kita terbiasa itu kan, terbiasa menolak selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya perlu proses pembalikan. Iya sih. Pembiasaan aja. Bayangkan jika kemudian sudah bisa letting in secara totalitas gitu ya. Nggak ada kata sakit hati, nggak ada kata kecewa, nggak ada kebencian, hidup penuh cinta gitu kan ya. Enak kan? Enak banget. Enak banget.